Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan clipping warganegaraan yang bertema pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian anti korupsi. Pengertian anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya adalah pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Dewasa ini, Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal itu perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi. Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan sebagai elemen bangsa untuk sesama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi atau bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta penguasaan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Next. Selanjutnya adalah faktor penyebab korupsi. Satu adalah sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu. Hal itu terjadi ketika manusia mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Para era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang melakukan berbagai tindak demi memenuhi hajatnya. Salah satunya kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga adalah moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bahkan bawahan atau pihak lainnya memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Berikut adalah contoh kasus korupsi. Adalah kasus BLB. Salah satu contoh dari kasus korupsi adalah kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Bekas Ketua Komitmen Kebijakan Sektor Keuangan atau KKSK Rizal Amli telah merampungkan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI. Rizal diperiksa sebagai saksi untuk Samsul Nur Salim dan istrinya Ijih Nur Salim yang sudah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Selesai menjalani pemeriksaan, Rizal pun menjelaskan proses awal munculnya BLBI hingga akhirnya terjadi korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai 4,58 miliar. Rizal awalnya menceritakan krisis di Indonesia yang terjadi pada 1998 lalu.
Krisis itu dipicu karena swasta Indonesia pada waktu itu untungnya banyak sekali. Ada satu grup Sinarmas pada saat itu saat representatif terbitkan bon 8 miliar dolar ternyata enggak mampu bayar kuponnya. Jadi di price time lain-lainnya juga value utang pemerintah sama utang swasta, kata Rijal di gedung KPK Kuningan. Menurut Rijal, saat itu terjadi krisis ekonomi. Banyak perusahaan swasta yang memiliki banyak utang, sehingga terpaksa meminjam sejumlah uang ke bank. Di mana, kata Rijal, meminjam sejumlah perusahaan swasta tersebut cukup besar, karena pada saat itu belum ada regulasi batasan jumlah pinjaman pada internal grup perusahaan swasta. Menurut Rijal, ketika itu juga International Monetary Fund atau IMF merupakan pemerintah Indonesia menaikkan bunga bank. Kemungkinan UMP menaikkan tingkat bunga bank Indonesia naikkan dari 18% ke 80%. Begitu terjadi hingga banyak perusahaan-perusahaan enggak mampu bayar kan. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan itu dapat kredit dari bank? Akhirnya banknya kolaps semua. Yang besar-besar semua, akhirnya pemerintah terpaksa nyuntik apa yang disebut dengan BLBI. Rijal pun menyebut bahwa kecurangan BLBI saat itu mencapai miliaran dolar Amerika Serikat, di mana nilai kurs dolar kata Rijal mencapai 10.000 rupiah per dolar. Rijal menambahkan bank-bank yang mendapat pinjaman dari BLBI pun harus membayar utang secara tunai. Namun ketika masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, adanya aturan bila tak mampu bayar tunai dapat menggunakan aset. Untuk endingnya utang ini harus tunai, bayarnya tunai. Tapi pada pemerintahan B.J. Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN waktu itu Glenn Yusuf dilobi supaya enggak usah bayar tunai tapi bayarnya aset, kata dia. Nah, kalau pengusaha benar lurus dia serahkan aset yang bagus-bagus. Tapi ada juga yang bandel kan, di barangnya aset ini bagus padahal belum atau aset busuk atau setengah busuk atau busuk lain and clear. Misalnya tanah, padahal surat-suratnya belum jelas, tapi masukkan tersebut aset, ungkap Rijal. Rijal mengungkapkan bila BLBI tetap dianggap sebagai hutang tunai, diprediksi pemerintah tak akan rugi karena jika tidak membayar akan terus ada bunga. Rizal menyebutkan dengan KPK yang menangani kasus BLBI tersebut agar dapat menuntaskan kasus ini sehingga kerugian negara dapat dikembalikan. Solusi dari kasus BLBI tersebut. Yang ke-1, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau UU PPKSK. Bulai ini diharapkan bisa menjadi bantalan ketika krisis keuangan kembali terjadi. Yang kedua, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Bima Yudhistira Andira mengatakan dengan adanya UU PPKSK, Indonesia tidak akan lagi mengalami kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Sebab dalam undang-undang penekanan pentingnya proses bail-in atau penyelesaian dari pihak internal dan menyalahkan Bank Indonesia yang bermasalah. Penyelesaian bank bermasalah sekalian bail-in memiliki perlawanan dengan bail-out. Dalam bail-out, proses penyelesaian bank bermasalah dilakukan pihak luar, termasuk pemerintah. Sedangkan dalam bail-in lebih menekankan penyelesaian dari pihak internal bank. Yang ketiga adalah menurutnya dengan undang-undang disebut anti krisis ini juga bisa mengurangi intervensi politik. Bima berharap Komisi Pemerintahan Pemberantasan
korupsi atau KPK bisa segera merampungkan kasus ini, sebab hingga saat ini masih terdapat 22 obligor atau pihak yang masih memiliki kewajiban untuk membayar utang ke negara. KPK sekarang baru menetapkan tersangka dari sisi pembuat kebijakan belum obligor yang melarikan uang BLBI. Pasti arah akhirnya adalah pengejaran dari obligor tugasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Bilal Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.